Pak, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam deh. Halo Mas Dek, masuk. Ya, Oke, baik, masuk Pak. deh. Silakan duduk deh. Oke Pak. Ya. Maaf deh, dari mana ini? Dengan siapa? Ya, Pak, di sini saya atas kami Pak Mendagri. Saya dari kampus Muhammadiyah dari Prodi Fakultas Teknik Prodi Sistem Informasi. Nah, baik Pak, sebelumnya di sini saya berbicara dengan Bapak siapa? Mohon maaf deh, Bapak Kasam. Nah, izin Pak, di sini jabatan Bapak sebagai apa? Kalau jabatan saya di Polsek ABD sebagai Babin Kapitmas, kalau secara panggil itu pembina. Ya. Jadi bagaimana deh? Ada bisa dibantu deh? Izin Pak, di sini saya memiliki sedikit kendala terhadap mata kuliah saya Pak. Nah, di sini yang dimana mata kuliah saya ini disuruh mewawancarai salah satu mata kuliah mengenai materi yaitu demokrasi dan lingkungan sekitar. Saya langsung pertanyaan saja Pak. Ya. Di sini bagaimana Bapak sebagai anggota kepolisian dapat menjaga integritas dan profesionalisme untuk menjalankan tugas dalam menghindari perilaku tidak adil dalam menjaga kepercayaan masyarakat di dalam sistem polisi Pak. Ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan izinkan saya pribadi selaku mewakili Polsek KB ini mengucapkan terima kasih sekali kepada adik-adik mahasiswa yang sekiranya sudah mempercayakan kepada kami Polsek KBD yang sekiranya bisa berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada adik mahasiswa. Terkait tadi pertanyaan media yang bisa saya pangkat, yang pertama tentang integritas ya tadi. Iya Pak. Integritas. Integritas di sini dalam artian ini tugas kami sebagai Polri, dan sekiranya kami sebagai Polri itu harus konsisten dalam ucapan dan perbuatan kami di lapangan. Contoh dalam salah satu tugas kami khusus sebagai Babin Kapitmas. Di sini kami ini sebagai Babin Kapitmas, dalam artian sebagai pembina, kami ini harus seringkali datang ke masyarakat, kami harus seringkali tambang ke masyarakat, kami memberikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban artian Kapitmas kepada warga. Yang kedua juga itu kami juga itu dalam perbuatan seringkali juga selalu tanggap terhadap semua permasalahan-permasalahan apa yang dialami oleh warga. Yang kedua tadi yang saya anggap dari pertanyaan Adik terkait profesional dalam bekerja dan melaksanakan tugas. Dalam artian kami ini sebagai Polri ini kami mempunyai tugas dan tanggung jawab. Artian dengan tanggung jawab kami sebagai Polri itu adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Lindung itu seperti apa? Kami itu siap sedia melindungi bila ada masyarakat atau warga yang membutuhkan bantuan. Pelayan kita 24 jam, semua permasalahan warga kami siap melayani. Kemudian pengayom, kami pengayom itu orang-orang atau setiap warga yang datang khususnya ke Polsek KB ini, kami ini siap untuk memberikan pemahaman-pemahaman. Bukan kami menggurui, tidak, tetapi tugas kami sebagai pengayom ini, kami siap untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang hukum atau tentang pemahaman-pemahaman tentang hukum yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian poin yang ketiga, yang tadi pertanyaan ketiga yang bisa saya tangkap tentang perilaku yang bijak anggota Polri sendiri. Dalam artian di sini Polri ini harus memiliki kemampuan untuk melihat situasi dari sudut yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Dalam artian masyarakat yang datang mengadu, masyarakat yang datang ke Polsek ABD di sini, kami itu selalu empati. Dalam artian apa yang dia rasakan masyarakat warga kami itu
kami itu selayaknya dan sewajibnya kami itu harus merasakan apa yang dia rasakan, sehingga segala sesuatu apa yang dia alami itu kami itu bisa tahu, apa yang dia rasakan kami bisa tahu, sehingga kami bisa mencari solusi terhadap apa yang masyarakat atau warga itu butuhkan. Kemudian yang saya tanggap juga tadi tentang ketidakadilan di sini, yang di sini juga tidak tanggung jawab kami di sini sebagai Polri itu kami tidak ada membeda-bedakan dari ras, status, pekerjaan atau materi seseorang yang datang ke Polsek ABRI. Jadi kami di sini semua orang atau semua warga yang datang di Polsek ABRI ini kami tidak beda-bedakan dan semua kami ratakan. Pelayanan kami ini semua rata, dalam artian baik dia orang kaya atau orang miskin, baik dia orang yang berpelajar ataupun orang tidak terpelajar, pelayanan kami ini kami tidak membeda-bedakan. Dalam artian semua itu sama. Kemudian ketidakmampuan warga atau masyarakat itu melihat kami, khususnya Polri itu, kami itu mampu dalam segala hal, baik itu mampu dalam bertindak, mampu dalam berkata-kata, ataupun mampu dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi kami anggota Polri itu juga sama juga dengan adik-adik juga, kami juga belajar, kami juga melatih kemampuan kami, sehingga pada saat ada warga yang datang kepada kami, khususnya di Polsek ABRI ini, kami mampu untuk menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh warga tersebut. Kemudian yang saya bisa juga tanggap tadi dari kendala atau permasalahan adik yang terkait tentang pengendalian diri anggota Polri. Dalam artian tugas dan tanggung jawab kami memang di lapangan itu memang harus dan wajib mampu mengendalikan diri, karena tiap warga-warga, khususnya orang per orang itu karakternya berbeda-beda dan tidak semua orang yang di lapangan itu, pada saat kami di lapangan bersentuhan langsung dengan masyarakat, tidak semua itu seringkali apa yang kami inginkan itu sama dengan di lapangan. Kadang juga kami mendapatkan juga orang yang keras, tapi kami itu harus siasati diri dalam sekiranya menyelesaikan permasalahan. Sekiranya kalau orang yang keras, kita lebih ke empati, kemudian kita lebih merangkul, sehingga pada saat kita menyelesaikan masalah itu kita mencari jalan dan mencari solusi. Kemudian bersikap negatif dalam artian di sini segala sesuatu apa yang kami lakukan, khususnya tugas dan tanggung jawab kami sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat ini, kami selalu bersikap negatif. Dalam artian segala sesuatu apa yang kami sampaikan, kami berikan atau kami ucapkan itu masyarakat senang. Jadi semua orang yang datang ke kantor Polsek untuk merasa pelayanan itu kami semaksimal mungkin memberikan kepuasan kepada warga. Kemudian bersikap tinggi hati. Tinggi hati di sini berarti angkuh dan sombong. Kalau angkuh dan sombong itu dalam artian di sini kebanggaan terhadap baju yang sekiranya berlebihan. Dan di sini juga itu yang kita lihat sekiranya juga ada mungkin di media sosial atau apa, itu merupakan oknum, bukan institusi. Tapi kami di lapangan ini sudah dituntut untuk kerja profesional. Artian kami itu sekiranya menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional.
tugas kami yang sekiranya memberikan pelayanan yang maksimal pada masyarakat. Dan di sini juga yang terakhir yang saya bisa anggap tadi tentang menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Inilah mau dibilang tupoksi kami sebagai Babin Kaptipmas yang sekiranya garda terdepan di kepolisian, yang sekiranya menjadi cermin ataupun patokan segala sesuatu permasalahan, segala sesuatu apa yang dirasakan pada masyarakat. Kamilah yang sekiranya garda terdepan yang memberikan kepercayaan terhadap masyarakat. Artian seperti halnya tupoksi kami itu memberikan sambang, yang kemudian yang kedua kami deteksi dini segala sesuatu apa yang sekiranya sekecil apapun yang dialami masyarakat itu kami lakukan pada pimpinan. Kemudian kami menyelesaikan semua permasalahan yang ada di masyarakat. Dan tupoksi kami itu memang garda terdepan sebagai Babin Kaptipmas. Dan sekiranya juga mungkin sedikit tambahan, kami ini Polri ini maksimal mungkin berbuat, dan tujuan kami dan pekerjaan kami ini seringkali mungkin tujuan kami itu baik, dan tidak semua orang itu seringkali menanggapi tujuan kami itu baik. Dan ada juga terkadang juga oknum-oknum warga yang sekiranya juga kami ingin melayani secara maksimal, tetapi mereka menanggapi negatif terhadap tugas dan tanggung jawab kami. Tetapi semua itu ada risiko pekerjaan kami. Semua adalah risiko pekerjaan kami, dan segala sesuatu risiko itu kami sudah siap untuk tanggung. Dan mungkin itu saja sekiranya apa yang sekiranya tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kampus, yang sedikit saya berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Jadi terima kasih. Ya baik Pak, di sini saya sangat berterima kasih atas dorongan Bapak dan pengalaman Bapak. Karena berhubung di sini saya sudah pandai mencuri waktu Bapak, saya sungguh minta maaf Pak. Karena berhubung juga waktunya sudah terlalu lama Pak. Saya izin pamit tuh Pak. Oh iya. Sekali sebelumnya ada undangannya di Polsek KBRI. Saya minta maaf Pak untuk mencuri waktunya Pak. Izin pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam deh, selamat malam deh. Ya, Pak. Boleh tahu dengan Bapak siapa? Ya, nama saya Dahlan, wartawan di Sumatera TV, dan beberapa juga pernah di beberapa media, Kompas TV dan beberapa media online. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan ke Bapak. Pertanyaannya, bagaimana sebagai seorang wartawan dapat mendekati dan melaporkan kasus yang melibatkan seseorang untuk menunjukkan perilaku tidak baik, ketidakadilan, ketidakmampuan mengendalikan diri, sikap negatif, dan keangkuhan, dengan tetap menjaga objektivitas dan integritas jurnalistik Anda? Ya. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang jelas bahwa kita dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis, sebagai wartawan, tentu mengedepankan prinsip jurnalistik. Prinsip jurnalistik itu lebih kepada melaporkan apa yang menjadi faktanya, kemudian tidak berpihak pada salah satu pihak, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai independen. Aja pertama. Kemudian yang kedua, dalam mengenai kasus, otomatis untuk mendapatkan satu kasus yang tidak keadilan dan sebagainya, tentu kita biasanya kita mendapatkan informasinya dari masyarakat sendiri. Untuk mendapatkan informasi yang tersebut, misalnya ada kasus ketidakadilan begitu, atau kasus korupsi. Kemudian langkah pertama kita adakan planning atau rencana isu. Kita sudah dapat isunya tentang kasus-kasus korupsi misalnya, kan?
Kemudian kita training, kita susun siapa-siapa yang menjadi narasumber kita untuk mengumpulkan semua data-data supaya bisa jadi sebuah berita. Biasanya kalau misalnya kasus korupsi itu yang menjadi tolak ukur kita, tentu kita bahasakan apa yang menjadi poin-poin dari korupsi sendiri, kemudian siapa-siapa yang kita wawancara misalnya. Contoh misalnya pelaku bisa juga kita jadi targetkan, atau misalnya aparat hukum yang kompeten menangani kasus-kasus korupsi. Kemudian yang jelas ketika kita bekerja itu tentu mengedepankan nilai independensi, nilai keterbukaan. Tentu juga kita menggali fakta seperti itu. Jadi fakta-fakta ini bisa kita dapatkan langsung dari yang misalnya kalau korupsi itu kejaksaan yang periksa atau kepolisian. Nah kita wawancara kepolisian atau kejaksaan seperti apa duduk persoalan kasus korupsi yang terjadi. Nah, juga ketika kita mendapat kesempatan kita mewawancara si tersangka atau pelaku, tentu ada prosedurnya juga. Prosedurnya di sini kita lebih mendapatkan izin dari aparat yang mengharuskan dan kejaksaan. Kita mendapatkan izin untuk wawancara si pelaku. Atau kalau misalkan kita butuh sekali statement wawancaranya, biasanya kita pakai sistem todong di jalan gitu. Ketika ada jalan, kemudian kita arahkan mencari wawancara dia mendapatkan statement. Nah, statement ini yang menjadi patokannya kita menunjukkan data-data untuk kita olah jadi sebuah berita. Nah, kemudian yang terpenting adalah ketika ada satu kasus ketidakadilan, nomor satu yang paling kita agar bawahi adalah kita menginisialkan pelaku. Misalnya ada kasus yang misalnya kita tidak bisa langsung menuduh dia sebagai pelaku, tidak bisa. Walaupun statusnya dia sudah ada di polisi. Ya, jadi kasusnya kita masih praduga, ada dugaan dia melakukan sesuatu. Jadi kita tidak bisa menjustis sudah dia pelakunya, karena yang boleh menjustis itu adalah pengadilan. Ketika sudah pengadilan sudah ketuk palu dia pelakunya, baru kita katakan dia sebagai pelaku. Kalau masih di kepolisian, dia masih statusnya masih praduga. Jadi inisialnya kita inisialkan dia, tidak bisa langsung kita sebut nama. Bahkan kalau misalkan kita di TV, kalau pengalaman saya di TV itu, ketika ada satu pelaku korupsi atau ketidakadilan atau pelaku ketidakadilan, kita blur mukanya dia, kita rahasiakan dia sama, ini kan nama baiknya dia sama keluarganya. Dengan prinsip tadi kita menjaga justice tadi, status kalau dia belum sesungguhnya sebagai pelaku. Nah, butuh tantangan memang ketika kita ingin mengorek gitu satu persoalan untuk mendapatkan informasi. Ini biasanya tergantung sama itu tadi perencanaan dan seperti apa. Kalau misalkan kondisinya sulit kita dapat informasi, tentu ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan informasi. Misalnya di kasus pendidikan, misalnya paling kita kalau rapat redaksi itu kita bikin satu bagan atau apa yang bisa mewawancarai siapa-siapa yang terlibat gitu yang berkaitan. Diknas misalnya, lembaga pemerhati pendidikan misalnya. Nah, kalau sudah berkaitan sama aparat hukum, biasanya kita langsung ke kepolisian atau kejaksaan. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Merzaki. Nah, di sini saya dari kampus Muhammadiyah Kendari, Fakultas Teknik Prodi Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, di sini saya bersama salah satu ahli politik atau bisa dikatakan juga salah satu dosen di kampus Muhammadiyah Kendari. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Nur Marsari. Ya baik, biasa dipanggil dengan Ibu Nani. Baik, dengan Ibu Nani. Baik, sebelumnya di sini saya langsung saja. Di sini saya sebenarnya memiliki sedikit kendala mengenai mata kuliah saya, yaitu kewarganegaraan, yang dimana di sini kami disuruh mewawancarai salah satu ahli politik.
Nah, salah satu hal politik yang saya tahu cuma ibu nanya. Oke, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana pandangan ibu sebagai ahli politik atau sebagai dosen di kampus Muhammadiyah Kendari terhadap dampak negatif ketidakadilan, ketidakbijakan, ketidakmampuan mengendalikan diri, sikap negatif dan tinggi hati di kalangan pejabat publik dan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas pemerintahan. Ya, yang pertama-tama itu saya jelaskan bahwa memang di negara kita itu tidak bisa terhindar dari politik, ya. Biar bagaimanapun juga, memang salah satu dari bidang aspek dalam negara kita adanya aspek politik atau bidang politik. Nah, tetapi di sini politik itu mengandung dua permaknaan. Ada politik yang idealis itu yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang nilai-nilai Pancasila, itu yang positifnya, ya. Artinya positif yang dijalankan secara politik, artinya yang baik-baik seperti itu. Nah, sementara poin kedua itu ada politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Misalnya politik di sini disalahgunakan seperti itu, sehingga dikatakan bahwa politik ini tidak idealis. Misalnya ada politik taktis, politik praktis, politik identitas seperti itu, ya. Sehingga tamengnya itu seolah-olah dijadikan politik padahal tidak sesuai dengan peraturan-peraturan atau pada nilai-nilai Pancasila yang ada di dalam negara kita seperti itu, ya. Contohnya misalnya salah satu ketika suatu kebijakan itu memang tidak terlepas dari politik, ya, karena memang pembentukan suatu produk politik atau peraturan, ya, undang-undang misalnya perda itu kan dari orang politik, ya, terbentuk dari politik seperti itu. Karena kenapa? Kalau kita melihat prosesnya bahwa pemilihan anggota dewan baik di daerah maupun di pusat, DPR RI, DPD, DPRD itu kan semua melakukan suara hak politik, yang mana suara hak politik itu tadi dengan prosedur adanya pemilihan umum dan pemilihan pemilu kada. Itu ada hak masyarakat yang dinamakan sebagai hak politik, sehingga mereka terbentuk itu dalam membuat suatu produk hukum atau undang-undang itu tadi berdasarkan dari pilihannya, terbentuk dari politik. Nah, tapi terkadang juga itu tadi politik kalau mau dilakukan secara idealis artinya tergantung dari oknum atau individunya. Kalau memang dia paham dengan nilai-nilai Pancasila, paham dengan peraturan, ya, Undang-Undang Dasar 45, maka dia dengan hatinya, hati nuraninya pasti akan menjelaskan bagaimana keadaan politik yang baik. Tapi kalau dia tidak memahami seperti itu, pokoknya itu saja menggunakan politik dengan tidak idealis. Mungkin itu. Iya, baik, di sini saya sangat berterima kasih dengan jawaban Ibu. Sebelumnya saya minta maaf telah mencuri waktu Ibu. Tidak apa-apa. Ya. Di sini baik Bu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.